Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini ada Medi Satria dan dua teman saya. Jola, Poppy, Di sini kami akan membahas dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan terutama di 3 negara yaitu Turki, Mesir. dan Indonesia. Jadi teman-teman, apa sih penyebab terjadinya adanya krisis pangan yang disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina yang menyebabkan adanya dampak ke tiga negara yaitu Mesir, Indonesia, dan juga Turki. Jadi Ukraina dan Rusia sebelumnya itu tergabung ke dalam Uni Soviet. Namun setelah Uni Soviet itu bubar, Ukraina menyatakan kemerdekaannya sendiri tanpa memberitahukan secara lebih lengkap ke Rusia. Nah, pemisahan diri atas Ukraina ini itu akhirnya menimbulkan sebuah konflik antara Rusia dan Ukraina dalam hal politik, segi ekonomi, dan segi sosial. Kemudian, salah satu konflik politik yang terjadi itu munculnya isu Ukraina yang akan bergabung dengan NATO. Dan hal ini tuh membuat Rusia itu memanas dan mengadakan sebuah invasi atas Ukraina itu. Konflik yang dialami oleh Ukraina dan Rusia ini menimbulkan masalah sektor ekonomi kepada kedua negara tersebut. Masalah pada sektor ekonomi kedua negara tersebut, kegiatan seperti kegiatan ekspor dan impor yang terhambat antara kedua negara, dan juga pelabuhan untuk kegiatan ekonomi tersebut di Ukraina itu diblokade oleh pihak Rusia. Kemudian Ukraina dan Rusia itu sebagai pengekspor gandum terbesar yang kita kenal. Nah, tetapi karena terjadinya konflik, pada akhirnya yang berimbas ke krisis pangan dunia, terutama yang paling besar itu berdampak ke negara Mesir, Turki, dan Indonesia hanya terkena sedikit. Jadi sekilas itu teman-teman latar belakang terjadinya konflik akibat konflik Rusia dan Ukraina ini. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang aktor yang terlibat. Jadi aktor yang terlibat dalam konflik tersebut yang berimbaskan dampak yaitu ada pemerintah Rusia yang menjadi hal pemicu utamanya terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina, dan yang akhirnya memberikan dampak krisis pangan terhadap pangan negara-negara yang menerima importir seperti khususnya Mesir, Turki, dan Indonesia. Yang kedua, aktornya itu ada Ukraina sebagai pihak yang berkonflik dengan Rusia. Dan yang ketiga yaitu ada Turki, itu merupakan negara yang berdampak juga pada faktor ekonomi pangan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia sebenarnya hanya sedikit saja yang terkena dampaknya. Terkena dampaknya di dalam segi pangan dan ekonomi juga. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita mau bahas tentang tantangan yang dihadapi oleh aktor. Apa aja sih tantangan yang dihadapi oleh aktor? Yang pertama sendiri yaitu dari negara Ukraina terdapat pembatasan pasokan. Sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Rusia dan pembatasan berdampak negatif terhadap pasokan pangan di Ukraina. Yang kedua itu terhadap Mesir. Terhadap Mesir sendiri adanya ketergantungan pada impor pangan. Mesir adalah salah satu negara yang bergantung kepada impor pangan untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam negeri. Dan yang kedua itu kenaikan harga pangan. Ketika pasokan pangan global terganggu, harga pangan pasti cenderung naik. Dan yang terakhir, ketidakpastian pasokan. Konflik dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pasokan biji-bijian dan produk pertanian dari wilayah yang terlibat di dalam konflik. Yang selanjutnya itu tantangan yang dihadapi oleh Turki adalah kenaikan harga dan keterbatasan dalam pasokan akibat impor gandum yang semakin terbatas. Yang ketiga yaitu Indonesia. Sebenarnya Indonesia tidak terlalu berdampak akibat konflik ini. Namun kenaikan harga pangan Indonesia menyebabkan kenaikan harga di pasar internasional dan ketidakpastian dalam perdagangan. Jika terjadi ketegangan yang meningkat antara Rusia dan Ukraina, ada kemungkinan adanya pembatasan perdagangan atau tindakan proteksionis dari negara-negara yang terlibat. Ada pun beberapa strategi yang dilakukan oleh beberapa negara tersebut. Di antaranya yang dilakukan oleh Indonesia
terdapat diversifikasi sumber pasokan. Kedua, peningkatan produksi dalam negeri, di mana Indonesia dapat mendorong peningkatan produksi gandum di dalam negeri dengan langkah melibatkan dukungan pemerintah untuk petani gandum dalam hal penyediaan bibit unggul pupuk, teknologi pertanian, dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ketiga, terdapat promosi pertanian berkelanjutan. Pemerintah dapat mendorong pengembangan pertanian berkelanjutan termasuk perbaikan irigasi, penggunaan pupuk organik, serta pengelolaan lahan. Kedua, terdapat negara Mesir. Mesir melakukan strategi seperti Indonesia juga, ada diversifikasi sumber pasokan, peningkatan produksi dalam negeri. Ketiga, ada pengelolaan stok, di mana pemerintah dapat mengelola stok gandum dengan baik, termasuk membangun cadangan strategis untuk menghadapi situasi darurat. Keempat, terdapat kerjasama internasional. Mesir dapat mencari bantuan dan kerjasama internasional dalam mengatasi krisis pangan tersebut. Terakhir, ada Turki. Beberapa strategi yang dilakukan juga seperti Indonesia dan Mesir sebelumnya. Terdapat diversifikasi sumber pasokan. Kedua, memperkuat produksi dalam negeri. Ketiga, ada perjanjian dagang dan kerjasama internasional. Yang dimaksudkan, Turki dapat menjalin perjanjian dagang dengan negara-negara produsen gandum lainnya untuk memastikan pasokan yang stabil. Nah, yang terakhir kita bakal bahas tentang prospek keberhasilan dalam menangani krisis pangan. Yang pertama yaitu bahwa G7 yang dikenal sebagai kelompok ekonomi yang maju, yang salah satu fungsinya untuk demokrasi industri dalam membahas ekonomi global. G7 sendiri telah menanggapi mengenai krisis pangan ini dengan memberikan komitmen membangun aliansi keamanan. Yang kedua yaitu dari Turki sendiri, terdapat kesepakatan antara Rusia dan Ukraina, yaitu berbentuk penandatanganan perjanjian kesepakatan koridor gandum atau disebut juga sebagai perjanjian Laut Hitam. Yang kedua, dari Mesir, sekitar 20% ekspor gandum di dunia berasal dari belahan bumi selatan, terutama Argentina dan Australia, yang biasanya dikirim pada akhir musim gugur dan awal musim dingin. Yang kedua yaitu pemerintah telah memutuskan untuk melarang ekspor makanan pokok termasuk gandum selama 3 bulan untuk membatasi tekanan pada cadangan yang ada. Yang ketiga dari Indonesia, prospek Indonesia sebenarnya tidak terlalu berdampak pada pangan, karena Indonesia juga mendapat impor pangan yang cenderung banyak dari Australia. Dan yang terakhir yaitu Ukraina. Prospek keberhasilannya dengan adanya perjanjian Laut Hitam sendiri. Untuk Ukraina sendiri, prospek keberhasilannya yaitu dengan adanya perjanjian Laut Hitam. Mereka mendapatkan income dengan ekspor pangan ke negara-negara lain dan memulihkan sedikit perdagangan dari Ukraina. Jadi dalam pembahasan kami tersebut, kami menetapkan 2 teori yang kami ambil. Salah satunya terdapat national interest, di mana berdasarkan teori ini, kelangsungan hidup suatu negara, maka negara harus memenuhi kebutuhan negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Pangan merupakan salah satunya kepentingan negara yang harus dipenuhi kebutuhannya dalam tingkat survival untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakatnya. Teori kedua yang kami ambil adalah ekonomi politik yang sangat bersangkutan dengan pembahasan kami sebelumnya yang dibahas. Konflik yang dialami oleh Ukraina dan Rusia melibatkan kegiatan perdagangan, ekspor, bahkan impor menjadi terganggu. Perang ini mengakibatkan harga gandum menjadi melonjak, terutama di negara Indonesia, Turki, dan Mesir. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.